Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bahagia. Ketemu lagi sama keseruan bareng konco. Ya. Kali ini mulai episode 2 kita mau ngenalin tim yang belum diekspos sama video yang sebelumnya. Kita mulai dari Halo, saya Sahrul. Keseharian saya di rumah saja. Pekerjaan saya sementara ini masih off dulu karena sudah 7 tahun merantau. Hari ini sudah off dulu dan mengerjakan apa yang menghasilkan. Rantau nang di Sam. Yang pastinya yang luar kota. Terus Mosok merantau. kan dijelasin orang ada kok gak paham gue. Dan yang pastinya masih sibuk dengan menyibukkan diri di rumah. So sibuk ya? Iya, sibuk sih. Seperti nganggur. Iya. Salah satunya menghadiri pengajian. Oke, next. Yang berkacamata siapa? Oh, saya dulu ya. Iya. Perkenalkan saya Rizky Bagus, biasa dipanggil sama teman-teman di sekolah itu Bagus atau Sugap gitu ya. Mungkin banyak yang belum kenal ya, karena ya entah nggak kenal atau kenal tapi nggak akrab gitu ya. Emang banyak di bisa ketua kelasku. Oh, ketua kelas B ini? Kelas 1. ya masih Kelas 1 SMA. Oke. kelas 1 Oke. Ya seperti itu. Jadi sibukan masih biasa bekerja sehari-hari sebagai ya masih karyawan swasta gitu. Dan suami yang baik-baik ya. Iya sih. Pekerjaan berat itu ya. Ya berusaha menjadi manusia normal. Wah, ini bahaya guys. Gak normal cuy. Kami ini gak normal ya. Iya, wah, telak, Pak. Yang paling famous di antara kita semua. Waduh, ini apa tuh? Oke. Mas Boy. Sekolah. Halo teman-teman, kenalkan saya Agung Setiawan, biasa dipanggil Agung. Dulunya di SMA TM itu jurusan bahasa. Kesibukan saat ini staf di salah satu kampus di Malang sih. Tuh, sambil Kampus apa, Sam? wah, iki Bromo titik ya, Binus Malang. Wah. Sing kawasan elit lho. Makanya priayi. Pokoknya kita mlebu TV sih, Mas. Wah, itu pengalaman sebelumnya sih. Oke. Tak mulai dari Sahrul dulu. Yang katanya pernah merantau. Luas. Ya, Apa ae rantauan iki? Lah apa dadak kok golek sing ado nih. rantauannya sebenarnya pada umumnya seperti orang-orang biasa, yaitu kerja sebagai administrasi, ya kebetulan sebagai head administrasi. Terus ya sambil kuliah sih di luar, karena apa yang dicari jabatan sudah, Wes. Jabatan di paling dukun jabatan sudah. sudah paling mentok. Terus menimba ilmu. Setelah menimba ilmu, pada umumnya layaknya orang setelah kuliah yaitu menganggur. Itu sih sebenarnya. Sorry. Merantau, kerja, mengejar jabatan Yes. sambil kuliah ya. Iya. Ya, Terus oleh jabatan paling mentok, Paling mentok, level paling tinggi, ternyata kuliah, lulus lulus, nganggur. nganggur. Epic. Ya, Rendah sekali mimpi Anda. itu cita-cita yang terpendam. Sebenarnya nggak semua kuliah langsung kerja ternyata. Saiki Sekarang ya aku mau Iya, menyibukkan hal-hal yang gak ada kesibukan gitu. kesibukannya. Masuk. Jodoh. Gimana? Lah itu. Jodoh kita cari, cuman belum ada yang ada lah. 3 hal yang nggak boleh kita campuri: rezeki, jodoh, dan maut. seru. Salut sama yang punya istri sama jodoh. Bagus. Kerja
sampai jam berapa kira-kira? Selain kerja lah apa wae? Kegiatannya apa aja? Selain kerja lah apa wae? Kegiatannya selain kerja ya yang pasti menghidupi istri. Hidupnya dengan apa ini? Pemikiran kita sudah kemana-mana. Iya, jaga. Cek not travel otak kayak terarah nih loh. Aja liar-liar lah. Oke, Anda ya seperti ya orang-orang yang saya bilang tadi manusia normal. Ya hampir monoton sih emang, cuman ya emang inilah hidup, emang ya mungkin emang rezekinya juga di sini. Sampai sekarang juga masih menjadi karyawan swasta, terus berangkat pagi pulang malam setiap hari seperti itu. Nah jadi ya Berangkat pagi. Sedih ya ceritamu Gus. seperti ya seperti itulah. Berangkat pagi. Luar kota? Dalam kota? Luar kota. Luar kota. Tapi stay-nya tetap di Malang. Stay tetap di Malang ya. Tiap hari PP. PP. Ya, Demi nyai udah nyai. Kalah bro. Oke. Kowe yang sana gini-gini pede kau. Pada udah luar kota nih. Suami siaga lah. Suami siaga. Kacau, kacau. Ih. Gong. apa iki? Ya kesibukan itu sih mungkin saat ini sih fokus kerja dan ya fokus kerja sih ini. Gak ada sih menarik sih. Dosen aku. Iya rencana nih. Cuma saya sih staff sih. Oh, staff sih. Staff. Jadi staffnya lebih ke di bidang apa ya digital konten, lebih ke IT. Ya konten nggak yuk? Kalau gawe sih, cuman kita saat ini sih masih kalau di tempat kerjaku yang baru ini masih baru sih masih belum ada arah ke sana, tapi pasti ke sana sih. Konten buat Ya atau lembaga pendidikan itu. oh, oke. Ke BINUS. Kiku. Aku bingung jadi mana kabeh. kembali ke kertas. Bingung kan? Tak delok kabeh lah kok iki uwes. Oke. Kita di sini memang semuanya punya istilahnya aktivitasnya sendiri-sendiri dan Background. apa ya background dari SMA yang sama. Setelah lulus kita punya jalan kita masing-masing istilahnya. Setelah kita capek, kita istilahnya waktu kita nganggur, kita pengen kerja, pengen jabatan, pengen kuliah, ternyata akhirnya yang nganggur-nganggur juga. Iya. Tagline-nya terbalik. Iya, terbalik. Mungkin di antara kalian, adakah istilahnya cita-cita yang belum tersampai? Dicapai lah istilahnya. Rabi. Iya pasti sih gue ya. Kita bagi-bagi yang jomblo sih gue targetnya meleset kabeh sih. Temen dia. Aslinya pengen lulus kuliah langsung rabi loh, cuman gue kok meleset kabeh. Aku sih ngono le soal jodoh. Boleh satu li. Kalau soal jodoh rencana. Wes. Tapi Kok lebih direncana noto gak ada eksekusi. pasti lo incaran. Target. Target karena sudah umur segini ya sekarang. Berapa? Enggak. Segini tuh berapa? Segini. Gak usah isi. Kalau umur udah 30. Oh, oke. Nggak tahu kalau Kepala ini tiga. ada 31 kayaknya. Ya ada sih. Ya 29 32 ya. No. 30. Tapi untuk target semakin kesini nggak ada sih. Saya tipe orang yang Was. kalau nggak punya modal nggak berani deketin cewek. Nah itu. Mandiri. Jadi aku nggak begitu menggebu sih. Itu sih. Santai ya. Iya santai. Ya tapi pandangan saya ini besok kok jadi iki. Nah, itu. Nggak ada. Enggak ada. Beneran nggak ada. Loh, tapi Semua sih sebatas nggak teman. Enggak, tapi biasanya dia lek isu mimpiku bakno delok-delok ngono. Delok tanggone kok ya. Untuk saat ini. Delok tanggone. Iya isu-isu ya. Oh, saya TK. Masih TK, Pak. Lah sing rumah itu apa ceritanya? Kok yo nemu. Kami ngomong saiki juga gitu. Ya next dipertemukan lah sepuluh jodoh kan. Ya kan kebetulan muridku. Matematika. Oh yang itu. Iya masih ada. Oh iya sih ini dibahas sih. Oh. Tertarik enggak? Gak tahu orangnya. Kak kira-kira pandangan. Gak tahu. Masih SMA loh.
Enggak apa-apa. Ini mau SMA. alumni. Alumni. Oke. Alumni. Masuk. Selisih 5 tahun enggak mas? Wes. Puluhan tahun lah ya. Iya, sugar daddy. Bagus, ono cita-cita sing gurung Ya, tercapai. kalau cita-cita pasti banyak ya, karena saya sih visinya itu lebih kalau kamu sudah dapat satu cita-cita yang tercapai ya tumbuhkan satu lagi cita-citamu yang lain gitu. Jadi karena raihlah mimpimu setinggi langit ya, gitu. Ingat kata-kata guru dulu sejak SMA ya. Pak Sopo itu. Bagus. Almarhum Pak Kusno. Ya pasti adalah salah satu guru atau beberapa guru pasti akan menyampaikan hal seperti itu. Itu menjadi motivasi juga buat kita semua gitu. Harusnya ya, harusnya. Ternyata nggak semua gitu juga. Contohnya Mas Harul kan. Nggak semua rencana berencana. Ya, memang kita punya rencana, kita punya istilahnya harapan. Mungkin ya nggak selamanya bisa tercapai atau terwujud. Sesuai pingin. Tapi yang jelas kita harus selalu menyiapkan berbagai rencana untuk satu rencana. Jadi ketika kita lose satu rencana, kita sudah siap dengan rencana yang lain. Bijak sekali Kipalongnya. Tepuk tangan dulu. Akhirnya beredek. Lah kampret aja. Loh, kenapa? Aku iya. masalah jawab masalah judul. Iki piye? Planningmu gimana? Masa wajahku kok sih perlu diartikan? Aku sih lek jodoh apa ya? Iya tetep sih kayak Sahrul ono target lah aku sih. Ono target sih bedanya Masalahnya apa? kamu kan idola di SMA. Semua cewek mengidolakan kamu. Iya. Enggak, Kenapa kamu enggak, nggak bisa nyantolin Enggak satu? sih. Jangan-jangan Jangan-jangan tuh sekong. Jangan kamu berbelok ya. Mas Boy. Pilih Mas Boy. Iya sih lek jodoh sih aku mungkin bedanya mbek Sahrul aku sih tetep ono target sih. Cuman dari usaha yang di apa ya dilakukan tetap belum sesuai cita-cita. Jadi setiap orang yang sudah berhubungan pengennya ke jenjang yang lebih serius, cuman aku pedotnya di tengah itu. Kalau cita-cita sih kerjaan, alhamdulillah sih paling enggak dari segi background pendidikan dan kerjaan sekarang sih masih sesuai lah dan jauh iya masih nyambung dan jauh dari ekspektasi malah. Gitu. Melebihi. Alhamdulillah. Kowe tau deh net sih, Gung. Lah iku. Macet tadi deh. Aduh gitu. Jadi iki sih berkaitan sama iki sih dan tetap sih sebagai alumni Taman Madya ternyata apa ya? Ternyata pendidikan itu penting loh. Maksudnya di SMA Taman Madya aku tahu juga kita diajari disiplin. Bagiku jam-jaman SMA sih tak pikir loh cukup untuk di pendidikan formal lah, maksudnya di bahasa, di matematika, cukup di situ. Ternyata di dunia kerja, apalagi setelah lulus kuliah, itu enggak begitu diperhatikan loh. Ternyata lebih kepada karakter itu yang dibutuhkan. setuju saya. Jadi percuma kita pintar, tapi kita nggak bisa ngomong ke banyak orang atau di organisasi kita nggak bisa. Ternyata apa yang dicari di sekolahan itu sebenarnya tetap sih pendidikan formal butuh, cuman ternyata lebih butuh lagi kalau kita bisa berkembang di luar pendidikan formal itu. Contoh yang diajarkan di TM dulu kan kita sempat menghormati orang tua, menyapa orang tua kita, menyapa teman-teman kita dengan ngomong ya. dengan nyi dan sebagainya, dan kalau kita salah kita dihukum, ngepel lah gitulah. Dan akhirnya itu di dunia kerja akhirnya nyambung sih. Terutama mungkin kedisiplinan ya. Nah, Paling disiplinan, jam kerasa kerja, itu. organisasi dengan teman dan sebagainya. Itu Ya, sih. setuju sih sama Agung karena menurut saya juga pembelajaran di sekolah itu tidak hanya melulu soal teori gitu ya. Tidak hanya soal Benar. Kamu harus nilaimu terus 9, 10. Sebenarnya bukan itu, tapi lebih ke nikmati saja masa-masa sekolah, nikmati saja ketika kamu terlambat terus dihukum, terus disuruh ngepel, itu dinikmati saja karena itu bukan suatu apa ya, Aib. suatu yang buruk, bukan aib ya. Itu adalah emang jalanmu menuju orang yang hebat di sana ya. Dan itu salah satu program pendidikan DTM sih dan Iya. bagus sih.
Iku sih. Pembelajaran terbaik. Nah, terselubung. Berarti misalkan aku biyen-biyen ini telat saya dadi guru wajar ya. ya wajar sih. Paling enggak orang Lah, aku takut. iya wajar sih, Kan wajar. salah, mungkin di antara kita berempat ini aku sih paling sering. Iya. Paling sering telat aku dan aku dadi guru iki bisa. Nah, menurut kalian ya opo? Tapi itu bisa jadi senjata sih buat murid. Nanti kalau saya telat Pak, saya dari dulu sudah telat. Kamu jangan alasan telat. Saya bisa nggak telat cuma. Jadi lebih pengalaman ya. Iya. Sebelum mereka melakukan, kita melakukan lebih dahulu. Jadi pengamatan lapangan nanti. Iya. Iya sih, dan memang tetap pengalaman sih tetap kita butuhkan sih meskipun pengalaman dari hal-hal buruk. Nggak masalah sih. Yang penting kita belajar ya. Nah, belajar dari pengalaman. Sip. Oke, ngomong-ngomong cita-cita sudah dijawab semua sama teman-temanku. Ono nggak istilahnya? Karena kita sudah kerja, sibuk banget lah istilahnya, sibuk banget. Bahkan terkadang untuk istirahat aja kurang. Ono nggak maksudnya hobi sing tetep ya dijalani lah. Ya ada lah pastinya. Contohnya misalnya dari dulu saya suka hobinya itu main game gitu ya. Sampai sekarang mungkin juga pasti akan menyempatkan waktu kalau habis misalnya pulang kerja terus capek lelah dengan suntuk sama stres kerja ya saya langsung buka komputer langsung nyalain main game gitu kayak gitu. Iya. Itu sebagai refreshing lah sambil menyalurkan hobi yang emang sejak dari dulu ya. Mungkin sampai tua nanti tetap aja. Iya, benar-benar. Ngefek ya tapi ya. Maksudnya setelah sibuk Oh iya, kerja, ngefek. kesel, Pasti ngefek. tetap ono. Apa istilahnya efek Efek baik pelarian. lah. Efek baik lah. Apalagi laki-laki ya atau cowok ya apapun hobimu di masa kecil pasti ya nggak akan mudah Hilangkan. dihilangkan di masa tua nanti. Meskipun sesibuk apapun ya. Betul. Iya. Ya setuju sih. Apa ya, mungkin aktivitas kesibukan hari ini atau di usia kita yang sudah sibuk kerja ini tetap kok hobi-hobi zaman dulu misalnya main sepak bola itu tetap sampai sekarang masih dipakai. Si ono. Iya, olahraga pun kita seneng tetap. Misalnya meskipun durasinya berkurang sih. Nggak sebanyak dulu. Nggak sebanyak dulu. Cuman Iya. paling enggak itu efektif sih untuk apa ya? Untuk refreshing pikiran kita, mental kita, kesehatan kita dan juga fisik kita. Karena kebanyakan kita duduk juga nggak baik. Kebanyakan kita pulang kerja kantor juga nggak baik sih. Maksudnya dari segi pikiran, cepat jenuh dan sebagainya. Justru refreshing dengan hobi masih dipakai. Futsal misalnya. Nah, apa lah kita. Iya. Perlu. Perlu dijadwalkan. Iya. Sarul Sama sih, masih tetap main game juga. Tapi sekarang karena sering di rumah lebih seneng ini sekarang. Bertanam. Gak tahu. Tanam, sopi tanam. Lebih suka nanam sekarang, lebih main pohon-pohonan, lebih seneng aja. Sekarang lagi lihat-lihat orang-orang. Itu masuk sih kan. Lebih main-main, iya. Kita nandur tomat kah atau mobil. Sekarang ke situ. konsumsi pribadi atau jadi dia Iya, cuman kita kan kecil-kecilan aja di pot gitu. Sekarang kan ada pot yang bisa berbuah. berbuah. Oke. Maksudnya ada buahnya sekarang. Kayak teman saya nanam semangka tapi di pot. Itu bisa tumbuh. Nah, itu yang penasaran saya pengen itu. Mau dicoba? Oke, kita tunggu hasilnya Pak. Bagus ini ya hasilnya. Jadi kayak gini promo lah, Ya. lumayan. Nah aku mungkin hobi yang sing tetap tak cekel saat ini mungkin kan dulu seringnya main bola futsal, sekarang kan jadi guru untuk meluangkan waktu lebih enggak lah, enggak mungkin ya saya ini hanya workout kecil-kecilan kalistenik, sing penting berkeringat toh. nah benar. Karena apakah hanya aku atau yang lain juga ketika aku sumpah aku istilahnya jenuh keringetan obah itu wis cukup mengalihkan emosi, istilahnya mengalirkan lah, enggak sumpah mana malah pikiran itu enak. Nah menurutku sih, tapi belum lihat. Apalagi hobi ini olahraga ya. Wis tambah. Kita ya olahraga tangan. Sticknya ini kalau berkeringat tuh. Yes. Ini kenapa? Kira-kira jelek gini. Oke masuk. Aku bingung tak kenal mana. MU. Oh iya MU kan lagi orang-orang lalu ya.
Iku sebenarnya nek masalah bahas MU sedikit loro ati. Oh. Kecewa lah istilahnya. Ya terutama rival MU biru ya, MU biru laut ya. Manchester City. Bayanganku Ronaldo ini mlebu PSG. Oh, PSG. Oh ya. Bayanganku, harapanku istilahnya iso join lah gabung ke Messi. Kon seneng. Iya sih, mungkin prediksinya sih ngono. Cuman malah info ini sebelumnya kan malah Mbappe yang keluar ya. Iya. Dan info sebelumnya Ronaldo gabung MU malah deket sampai City kan. Nah, Cuman malah aku malah gak nyongko sih waktu itu malah Ronaldo malah metu tuh kok Juve. Ya kan udah dadaan kan. Entah mungkin Ronaldo yang ngikuti pasar bola lagi transfer dan Messi pindah, dia ikut-ikutan pindah atau nggak tahu. Iku sih malah prediksi gue malah ke City. oh sih. Ya itu jenenge. Dan nggak pindah malah ke Juve. Maksudnya tetap di stay di Juve. Oh, Kalau menurutku itu anu sih, karena egonya dari Ronaldo sendiri. Bos. Karena gini loh, kita kayak belajar berkaca dari beberapa pemain legend yang ada di Liga 1 Indonesia. Wah. Iya. Iki. Liga 1 kalau dimulai. Ya. Wis Kayak dimulai contohnya, ya Liga 1. Kita ingat Iya. Bima Sakti ya. Bima Sakti kan oh iya. dulu awal-awal dulu Persema ya? Persema ya. Kemudian dia malang melintang pindah-pindah klub. Akhirnya ketika dia mau pensiun mengakhiri karirnya, dia juga sempat kembali ke Persema. Oh. Itu semacam comeback ya? Ronaldo, iya, epic Home. comeback. Karena Welcome apa? home. MU ini dalam Ronaldo ini dengan MU ini punya sejarah yang cukup baik ya, karena dia tuh meningkat karir juga dari MU. Setuju. Jadi dia merasa ingin membalas budi atau membalas apa ya? Seperti Dia dibalas. ingin membuktikan ke fans, entah itu ke fans, entah ke klub, bahwa dia itu emang terima kasih MU telah membesarkan namanya selama ini. Tapi ngefans MU enggak? Enggak. Oke, sip. Senenganmu klub apa? Aku Liga 1 ya. Soalnya Liga 1 Arema ya. Sasaji. Tapi iya. Tapi kita mah kudu MU, PSG kayak Juve kayak Liga 1, Pak. Ya gak apa-apa Gak lah. apa sih, Gak apa-apa. cintai produk dalam negeri. Nah, menurutmu. Nah, menurutku sih harusnya Ronaldo pindah ke PSG sih, karena Mbappe emang rencananya sudah pasti ke Madrid kan. Jadi tapi ya dia tiba-tiba ke MU. Yang seneng ya Agung sih, karena dia fansnya MU. Iya, pasti pecinta fans MU seneng lah. Ya termasuk Anda. Karena kan nggak ono kan, mesti pemain sing tipikal kok Ronaldo nggak ono selama ini. Mesti sopo nggak ono. Iku saya nggak ada pemain sing pengganti nih Ronaldo selepas Ronaldo keluar toko MU sampai detik ini. Tapi menurutku MU terlalu cari yang instan sih. Kalau Ronaldo dulu kan dikasih jam terbang yang banyak. Oh bukan, iya sih salah satu Pemain. itu. Sekarang kan pemain yang menggantikan Ronaldo nomor 7 semuanya mintanya instan ya. Iya. Nah, nggak dikasih jam main yang banyak. Iya, apalagi di masa pandemi kan. Tadinya hubungannya, men. Tapi iya. Tapi ada hubungannya loh. Enggak Itu maksudnya karena MU juga tidak bisa move on dari Ronaldo. enggak ini menyambung iku ya, menyambung instan dan juga di masa pandemi ini transfer pemain itu jojoran loh, harganya mudun loh. Iya, misalnya kalau saiki cuma dibeli MU 400-an M loh. Karena umurnya Umur cuy. Iya, 36 tahun. Umur. Sisa kontrak juga. Tapi kan memang aslinya Ronaldo pindah itu wis tercium setelah Juve kontrak Allegri. Oh iya. Allegri nggak seneng be Ronaldo. Ronaldo. Cuma pindahnya kemana? Itu sih nganu toh. Kan Iya. awal-awal pindah Allegri kok sempat dikait nambah di Sporting Lisbon. Oh iya. Awal-awal Balik. ini sempat Iya. ya. Cuma kan setelah melaku transfer kok anteng-anteng naik. Bahkan sempat main tau ini Ronaldo Iya, bisa. kemana main? Iya. Main pertama ini ku. Lord Lingard. Iya. Setelah Ronaldo, Terus di MU saya apa akhirnya skuadnya? Siapa sih yang jenis ini? MU. Terus siapa ya prediksimu dengan ono Sancho, terus Varane sing teko Madrid klubku sing wingi terus piye-piye? Menurutmu dengan Iya, mau bahas klub musim wingi. Iya. Enggak usah dibahas itu. Ini bahas MU. sebagai fan Madrid kan ya udah ono Pada Madrid. salah satu pilar
pilar defense kan pindah nang Iya. MU kan. Saiki ono Sancho. Benar. Sancho mlebu. Varane, iya bener sih mungkin untuk MU ini saiki sih pasti adaptasinya nggak suwe-suwe ya Ronaldo. Satu ikut dan dia karena sebelumnya temen-temen nih di Madrid biyen kok Varane, Sancho dan sebagainya. Nah mungkin justru yang jadi tantangan nih, iku malah kak pemain liyane kayak Martial dan beberapa koyo siapa sebenarnya sayap kanan itu juga susah itu. Mungkin bakalan dicadang loh. Tapi setuju gak kalian jarane fans MU iku bakal move on karo Ronaldo. Yes. Iya bisa jadi. Itu pasti. Bisa jadi karena memang ya apalagi sing ketika penunjukan pelatih awal-awal Solskjaer gue ya. Iku malah MU kan kayak ngono, mainnya menang kalah menang kalah. Sehingga di saat kalah iku dibantai iku bolak-balik kan Ronaldo dijak comeback kan. Jadi intinya ya tetap sih setuju dengan iku mau set maring mau. Tapi yang untuk prospek champion karena saya kan Oh iya. Kita gagal kan Lukaku tuh Lukaku saya salah satu Chelsea. tajam lah. Balik Chelsea ya. Ada Harry Kane-nya Tottenham. Terus sekarang ada Romelu Lukaku dari City kemarin langsung pindah sekarang ke Chelsea. Pasti kan persaingan di Liga Inggris semakin sulit kan. Pasti semakin sulit dan sebagainya. Menurut Uma untuk minimal lah di Liga Inggris itu bagaimana? Terus prospek di Champion untuk musim 2021 sampai 2022 gimana? Ini pendapatku ya. Biar aku dibulin tetean nih. Enggak sih, dari pendapatku justru aku ndelok ketika wingi Ronaldo diumumkan resmi oleh MU, malah pemain-pemain MU lainnya itu malah positif gitu loh. Kayak Pogba misalnya dan juga Bruno dan juga Varane. Dan mereka positif sih dan teman-teman yang lain juga di timnya mereka positif. Mereka menyambut Platini dari segi squad, vibe yang dibawa oleh Ronaldo itu bagus. Sehingga nantinya dengan target kok champion Liga Inggris pasti gampang kok. Gampang sih. Gampang. Tetap nomor 7? Agak paling Harus membuang Cavani. 3 besar lah. Tapi ingat Manchester ada dua loh. Manchester is red, Manchester is blue. Iya, iki mah menang ya mesti Arsenal ya. 4-0. 4-0. Oke. Champion. Mungkin ada tanggapan teman-teman. Oh, itu PSG Pati sih ada. PSG Pati, Pak. PSG Pati. Ya Kak, lanjut untuk champion. Memang untuk Liga Inggris kan wis pasti persaingan ketat. Chelsea di musim kedua itu Tuchel kan wis on fire. Terus ditambah lagi dengan City sing wingi tuku Jack Grealish, toko via apa toko Aston Villa. Pasti mereka semakin ketat tuh. Dan lek kayak Chelsea siapa? City kan pasti melok champion. Chelsea, City melok champion kan ya. Pasti lek menurut Uma lek sampai ketemu ya Bundi. Tetap Manchester is right apa Manchester is Oh iyalah pastilah sebagai fans setia kita pasti tetap jago klub kecintaan masing-masing. Oh iya siap. Masa kalah gak apa-apa ya? Iya. Kalah enggak usah. Bagus. Iya kan 2 tahun yang lalu kan ada 2 klub Liga Inggris yang sering dicun di medsos kan. Nah, Liga benar. MU, Arsenal, pistol London lah. SSB. SSB. Iya. Berarti. Itu sih. Arsenal ngeri ngono. Jadi bully-bulian. Aslinya balik SSB deh, SSB. Kan prinsipnya bisnis aku kok. Pokok pemain didik apik jual. Nah, itu justru menarik sih Messi ketika no PSG. Iku ya apa malah? Menarik loh ya. Belum main sih sampai sekarang. Iya, Ya kan durung istilahnya tapi kan durung. enggak, gue kan bakal main kan pasti keren lah. Durung nemu kos-kosan. Hotel. Ya, Masih di hotel, Pak. Di hotel. Enggak, tapi nenek mungkin nang lig ange dhewe paling atas-ngatasi ae lho lig ange level yo sakmono. Iya. Daripada Spanyol kan yo aduh. Iya, makanya pembuktiannya mungkin di champion mungkin ya. Untuk PSG ya. Kalau di internal liganya mungkin dia masih tetap dijagokan ya. Sak grup Karena siapa sih, kualitas pemain. PSG sak grup siapa? Ambil itu. MCT. Oh iya, City. Nah, itu pembuktiannya di Bukti ya? champion itu. PSG pembuktiannya di champion. Iya sih. Secara kualitas klub, Klub, kualitas pemain. iya. Tapi saingan harus terpaksa harus turun secara koefisien FIFA kan sekarang nomor 5 secara liga. Iya. Kalau dari Liga Portugal, Benfica itu nomor Iya. Portugal. Portugal. Oh, turun Benfica. Modul. Itu. Gimana dengan pemain yang super Iya, power? super power. Real Madrid cabang Paris. Iya. Real Madrid cabang Paris. Julukannya iya setuju. Jadi cabang Paris ya.
Galacticos. Los Atasnya Galacticos. menang Liga 1 itu kan ya rugi kan ya. Mahal-mahal cuy. Oh. Mainnya bintang kak. Kalau pastinya sih PSG pasti mendominasi sih. Karena persaingan nggak merata sih Tapi di beberapa pertandingan di Liga 1 Liga Prancis itu mesti kegulani PSG Iya. mesti ono loh. Entah 4-2, 4-2, entah mesti kegulan. belakangnya Sergio Ramos kan belum tuh. Oh, coba Marquinhos. Marquinhos main, gulung. Kegulung malah. Siapa Kim Bebe? Siapa? Kim Kim Bebe. Kim Bebe. Iku sebagai fans PSG, fans karbitan kok fans lawan. Nah, iki. Wah. Atau semenjak Ibrahimovic nang PSG atau sebelum Ibrahimovic nang PSG. Sepertinya Anda tahu sekali. Kan bekas pemain-pemain MU apa loh. Jadi PSG ku mesti jobokan kebanyakan bekas-bekas pemain klub gede. Oh, PSG. Ya apa gitu. Orang fans Messi betul desa. Termasuk aku. Tapi yang prospeknya gawe, oke lah Liga 1. Kapitan nggak dia sebagai fans? Mungkin PSG. Ya. Aku sebenarnya bukan fansnya PSG. Terus? Aku fansnya Arsenal sebenarnya. Oh, iki. Tapi Arsenal ketika ada Ozil kan. Iya. Nah, setelah itu aku Wis. nggak ada. Saya tadi Galatasaray tadi. Ya, Ya. Fenerbahce. Fenerbahce. Kan saya Arsenal di pistolan dan Nah, diboboi sementara. biasa Arsenal sih. Gak tahu kenapa lebih Arsenal. Sekalipun mainnya jelek sih. Tapi aku lebih suka mainnya Ozil daripada Arsenalnya. Yo kayak klub di klub. Ya. Pemain mania. Ya. Lebih PSG mah durung mari apa prospek champion dan sebagainya. Loh, champion paling ya 4 besar. 4 besar. Empat besar. 4 besar depot apa? Besar lah. Tengah mau bawah. Atas lah 4 besar. Si lumayan lah sih kan. Yo Mas yo karbitan. Agak lah. Loh, lasernya Liverpool. Lo tetap, itu tetap. Itu fans dadaan. Tapi kalau Messi pindah tok, kampret aku. Refleks jempol lo, Messi pindah oke siap. Jadi saga transfer kali ini emang apa ya membawa euforias tersendiri ya. Mulai dari yang klub yang awalnya tidak terlalu dijagokan di apa namanya di entah di Liga atau di Champions sekarang lebih punya peluang karena dengan saga transfer kayak Jack Grealish, terus Jadon Sancho, terus yang terbaru yang paling madafaka kan si Ronaldo tiba-tiba pindah ke situ. Nah kalian sebagai salah satu sebagai fans sepak bola gimana untuk musim apapun itu ya di musim kedepannya bakal seperti apa sih euforianya lo ya karena pasti akan semakin kompetitif sekali kan. Ya, setuju sih. Maksudnya kompetitifnya Liga Inggris bakalan bergairah lagi. Benar. Iya. Anak-anak Medan Justru ya. Messi pindah ke PSG, Barcelona pasti Mati. dipandang sebelah Iya. sebelah oleh klub-klub lain nih. Maksudnya klub musuhnya di liganya. Terus tampil siapa Barcelona. Nah, artinya Liga Spanyol bakalan pasti akan turun sih karena mega bintangnya pindah. Ya, justru sebaliknya PSG di liganya pasti akan agak naik sih. Buktinya dengan kedatangan atau di launchingnya Messi, kostum-kostumnya laris. Iya. Messi tok ya gitu. Iya, Messi itu itu. Dan followernya kan naik Iya. 2 kali lipat. Iya. Iya sih. Ya, Mungkin kayak iya bisa dari naik Messi. dari segi kualitas liganya pasti akan naik. Kalau sebelumnya Liga Inggris ditinggal Ronaldo dan pemain-pemain gede, akhirnya Liga Inggris cukup meredup. Kemudian Liga Italia yang naik, kemudian sekarang prediksinya sih Liga Inggris naik. Tapi itu tergantung itu sih jam tayang karena kan penonton terbanyak kan Asia. Iya. Gak bisa. Kalau jam tayang kayak Inggris kan Iya. nggak malam-malam tapi kalau jam tayangnya kan Iya. Ikut masih prime time nah, Asia. time. susah. Kalau Liga Inggris kan Liga Inggris malah Inggris prime kan time Asia. Asia. Jadi Iya. dia Harga pasarnya kan enak. Iya, jadi aksesnya gampang. Beda dengan Liga Prancis dan Liga Italia. Oke. Ngobrol bola-bolanya kita sudahi dulu. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Bahagia. bahagia.